Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan selamat menikmati. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah ejaan, tata bahasa, dan pilihan diksi yang telah ditetapkan secara resmi. Bahasa ini digunakan dalam ranah pendidikan, administrasi, pemerintahan, serta semua bentuk komunikasi yang bersifat formal. Sebaliknya, bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang digunakan secara bebas, seringkali muncul dalam percakapan sehari-hari, media sosial, atau komunikasi informal. Bahasa ini biasanya mengandung unsur singkatan tidak resmi, kosakata gaul, atau struktur kalimat yang tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Situasi formal dalam komunikasi meliputi berbagai konteks seperti penyampaian presentasi akademik, penulisan surat resmi, percakapan dengan dosen atau atasan, proses wawancara kerja, maupun penyusunan dokumen administratif. Pada situasi-situasi ini, bahasa yang digunakan tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga merepresentasikan sikap profesional dan kesantunan penutur sesuai situasi. Budaya digital membuat bahasa menjadi lebih cair. Generasi muda terbiasa dengan bahasa ringkas, ekspresif, bahkan penuh istilah gaul. Dalam percakapan santai, hal ini bukan masalah. Namun, persoalan muncul ketika gaya bahasa tersebut terbawa masuk ke ruang formal. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah baku dalam konteks formal tidak hanya berdampak pada kejelasan pesan, tetapi juga mempengaruhi cara seseorang dinilai secara sosial dan profesional. Formal tidak hanya menuntut kejelasan, tetapi juga kesantunan. Bahasa baku secara alami membangun jarak sopan antara penutur dan lawan bicara, terutama dalam interaksi yang melibatkan otoritas seperti dosen, atasan, atau institusi. Ketika bahasa yang digunakan terlalu kasual, lawan bicara dapat merasa kurang dihormati meskipun tidak ada niat buruk dari penutur. Dari dua kalimat ini, pesan yang disampaikan sama, tetapi kesan yang ditangkap pendengar berbeda. Versi baku menghadirkan rasa hormat, sementara versi tidak baku menciptakan jarak profesional dan bisa dianggap kurang sopan, terutama jika di sana ada orang yang dihormati dalam ruang lingkup yang ada. Meskipun audiens yang ada adalah teman atau orang yang sudah akrab, tetap tidak etis dalam situasi formal. Dalam lingkungan akademik maupun profesional, kemampuan berbahasa menjadi salah satu indikator kredibilitas. Ketika seseorang menggunakan bahasa tidak baku dalam situasi formal, ia dapat dinilai kurang memahami etika komunikasi atau dianggap tidak siap secara intelektual. Hal ini secara tidak langsung mengurangi kepercayaan lawan bicara terhadap kompetensi penutur. Perbedaan yang harus dicermati di sini antara aku dan saya. Meskipun sama-sama kata baku, untuk kata ganti orang pertama, kata saya lebih tepat dalam situasi formal, sedangkan kata aku digunakan dalam percakapan akrab. Kalimat kedua secara otomatis membangun kesan bahwa pembicara paham konteks forum yang ia hadapi. Kredibilitas bukan hanya dibangun dari isi, tapi juga dari diksi. Jika penggunaan bahasa tidak baku terus dibiarkan di ruang formal, batas antara komunikasi resmi dan santai menjadi hilang. Kedua kalimat ini menjadi contoh dalam ruang publik seperti pidato, rapat, atau sidang akademik. Pilihan bahasa menentukan apakah sebuah acara terasa terarah dan terhormat atau hanya obrolan biasa. Jika gaya bahasa santai terus digunakan tanpa filter, bisa berakibat terhadap karakter seseorang dan budaya bahasa itu sendiri. Karena bahasa membentuk cara berpikir, semakin teratur pilihan diksi seseorang, semakin terstruktur pula cara ia menyampaikan gagasan. Ini yang disebut kedewasaan linguistik. Dari contoh dampak kedua dan ketiga, kita tahu bahwa meskipun kata tersebut sama-sama baku, tapi ada kata yang lebih tepat untuk digunakan dalam situasi formal. Topik ini memang bergesekan dengan bahasa formal, tapi ada perbedaan di antara keduanya, di mana bahasa baku belum tentu formal, tapi bahasa formal sudah pasti baku.
Dengan demikian, penggunaan bahasa baku bukan sekadar soal mengikuti aturan tata bahasa. Lebih dari itu, bahasa baku adalah bentuk tanggung jawab komunikasi dan cerminan kesadaran terhadap situasi. Bahasa baku membantu pesan disampaikan dengan jelas, sopan, dan profesional, sehingga penerimanya dapat menangkap maksud secara tepat tanpa menimbulkan interpretasi yang keliru. Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Khair, bahasa adalah cermin pikiran. Cara kita memilih kata, menyusun kalimat, dan menyampaikan pesan menunjukkan bagaimana kita menghargai diri sendiri, lawan bicara, dan situasi yang sedang dihadapi.